Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kana lana fihi uswatun hasanah. Allahumma la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap maya untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas perkuliahan sebagaimana mestinya. Salawat dan salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hatta yaumil qiyamah. Baik, terima kasih kepada dosen kami tercinta yang mana sudah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan makalah kami dalam bentuk PowerPoint yang mana judul ini berkenaan tentang urgensi niat dalam proses pendidikan. Dan untuk kelompok satu ini akan dijelaskan oleh Alif Saifullah dan Anissa Firdayanti, dan saya selaku moderator akan memandu berjalannya presentasi hadis tarbawiyah pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu niat. Ya, tadi kan kita berkenaan pembahasannya tentang urgensi niat dalam proses pendidikan. Nah, sebelum kita masuk terlebih jauh gitu ya, jadi kita harus mengetahui apa itu niat gitu ya. Nah, kita ulas. Niat secara bahasa berasal dari kata nawa yanwi nawan niatan ya dalam bahasa Arab. Nah, artinya itu maksud atau tujuan terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah niat mengandung dua makna, yaitu secara umum ataupun secara khusus. Dan secara umumnya niat itu adalah kecondongan hati untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, baik untuk mendatangkan sebuah maslahat ya, manfaat, atau mencegah mudarat gitu. Sedangkan untuk secara khususnya, niat adalah melakukan sesuatu dengan tujuan melakukan ketaatan dan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Amal ma'ruf wa nahi munkar. Sedangkan untuk niat itu tadi sudah dibahas ya, berkenaan tentang secara bahasa Arabnya atau perspektif Islam, kemudian secara istilah itu ada dua, secara umum dan niatnya. Kemudian kita akan lanjut kepada selanjutnya, yaitu pengertian pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar, terencana untuk menyiapkan peserta didik ataupun siswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan ataupun latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, gitu ya, di masa depan. Dan Islam pun memandang pendidikan itu sangat penting, gitu, ya. Karena dengan menjalani sebuah proses itulah seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang dari segi taraf hidupnya, bahkan posisinya di hadapan Allah dan manusia lainnya pun sangat diperhatikan gitu ya. Nah, dalam perspektif Islam ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah tarbiyah, kedua ada ta'dib, kemudian ada ta'lim, dan riyadhah. Dan selanjutnya yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Nah, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan itu tergantung niatnya, dan balasan atau bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang ia niatkan sebelumnya. Jadi barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 54, Fathul Bari Sahih. Lalu untuk sanad hadis, kedudukan dan asbabul wurud, dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan sanad hadis ini yaitu Humaydi Abdullah bin Zubair, Sufyan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Al-Qah bin Waqas Al-Laythi, Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW. Ya, Muhammad Al-Bukhari Asyab nomor 1. Kemudian juga hadis ini yang bersumber dari Umar bin Khattab dan disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Jadi memang untuk hadis ini ya Bukhari nomor 1 itu memang kedudukannya hadis sahih gitu. Jadi memang benar-benar sahih gitu ya. Untuk asbabul wurudnya sendiri atau sebab turunnya hadis ini itu dari konteks historisnya gitu ya. Dari sejarahnya itu muncul ada innamal a'malu binniyah, yaitu ketika Rasul tiba di Madinah untuk hijrah. Nah, Nabi berkhutbah dengan hadis tersebut. Kemudian Rasulullah sudah mengetahui ada seseorang dari sahabatnya itu melakukan hijrah untuk menikahi seorang wanita gitu. Nah, itu sahabatnya bernama Muhajir Ummu Qais. Nah, maka Nabi mengingatkan gitu ya untuk semua sahabatnya akan pentingnya niat di dalam berhijrah gitu. Bukan hanya berhijrah tapi niat dalam setiap amal yang ingin kita kerjakan gitu. Jadi memang hadis ini tuh merupakan komentar gitu ya dari Nabi SAW tentang seorang laki-laki gitu, sahabatnya yang mana berhijrah dari kota Mekah ke Madinah bukan karena mencari keutamaan hijrah, tapi karena mengincar seorang wanita yang ingin dia nikahkan. Kemudian isi kandungan hadis atau ini ya tentang keutamaan niat. Nah, ada 3 keutamaan yang bisa kita ambil gitu dari hadis yang pertama tentang niat. Yang pertama, sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Misalnya, tidak sah melakukan wudhu atau sholat kalau kita tidak diawali dengan niat masing-masing gitu ya. Jadi semuanya memang kembali kepada niat kita gitu. Diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian sesungguhnya manusia itu diberi pahala dan siksa menurut niatnya gitu. Dalam artian kalau kita niatnya baik, maka insya Allah amal juga akan baik. Tapi kalau dari niat kita udah buruk, maka kesononya gitu ya, amalnya pun akan buruk gitu. Walaupun memang bentuknya itu baik gitu. Kemudian segala perbuatan manusia itu ada terdiri dari 3 bagian. Pertama ada ketaatan, kedua kemaksiatan, dan ketiga itu perkara mubah. Kemudian selanjutnya yaitu hadis berkaitan tentang pendidikan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahhalallahu tariqan ila al-jannati innahu malaikata tad'u nihataha li talibin
ridhaan bima sana'a wa annal 'alimu liyastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hayatani fil ma wa fadlul 'alim 'ala al 'ibadi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa annal 'ulama'a warathatul anbiya'i lam yarithu dinaran wala dirhaman innama warithul ilma faman akhadahu akhada bi khazarin wa afarin rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, artinya dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu karena Allah, gitu ya, insya Allah maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu yang ridho terhadap apa yang dikerjakannya. Dan sesungguhnya orang yang alim dimintakan ampunan oleh orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang ada di bumi, hingga ikan-ikan pun yang ada di air. Dan keutamaan seorang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka hendaklah ia mengambil dengan bagian yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 4867, At-Tirmidzi hadis no 2570 dan 2669, Ibnu Majah hadis nomor 221, Ahmad hadis nomor 7118, Al-Darimi hadis nomor 348, dan hadis sahih juga yang tadi ya diriwayatkan oleh Abu Dawud ini hadis nomor 3157, At-Tirmidzi hadis nomor 2606, Ibnu Majah hadis nomor 219, Ahmad hadis nomor 20.723 dan Al-Darimi hadis nomor 346. Nah, di dalam hadis tersebut kata menempuh jalan itu ya untuk mencari ilmu gitu, yang mana mengandung arti dimanapun, bagaimanapun dalam menempuh jalan untuk mencari ilmu itu sangat diperbolehkan, baik milik pemerintah maupun swasta gitu ya, lembaganya. Nah, definisi dari ilmu itu adalah kunci dari segala kebaikan, dan kita menjadi seorang yang berilmu gitu ya, kita dapat memahami dan mengetahui segala yang Allah perintahkan kepada kita, karena kita juga diberikan potensi akal gitu untuk berpikir, untuk memahami gitu apa yang memang Allah perintah gitu ya kepada setiap umat manusia. Kemudian juga dengan ilmu pula kita dapat memilih mana hal yang baik untuk kita dan mana yang hal yang buruk bagi kita gitu ya, karena kita kan sebagai manusia pasti memiliki ini apa sifat mumayyiz, bisa membedakan intinya ya, sehingga kita juga bisa menjauhinya jika itu buruk bagi kita. Dan ilmu juga menyebabkan seseorang dimudahkan untuk masuk surganya Allah. Kemudian isi kandungan hadis itu ya yang berkaitan dengan proses pendidikan. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencari ilmu dalam kebaikan yang agung bagi mereka yang memperbaiki niatnya dalam mencari ilmu berada pada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, jadi hanya berharap kepada Allah lah gitu, bertujuan untuk mengamalkan ilmu gitu ya. Jangan sampai niat kita untuk belajar, niat kita untuk menuntut ilmu itu ria gitu ya, pamer gitu, sum'ah, jangan sampai gitu ya. Tapi diniatkan lillahi ta'ala, al-ibadah lillahi ta'ala. Dan hadis ini memberikan gambaran bahwa dengan ilmulah kita ya, seseorang itu bisa masuk surganya Allah gitu ya. Karena dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar gitu ya. Karena dengan ilmu juga kan kita pasti sudah tahu ya gitu, ilmu-ilmu kaidah yang berkaitan tentang fikih mungkin ya. Jadi kita tahu gitu ya caranya beribadah kepada Allah yang benar tuh gimana gitu ya, dengan adanya ilmu gitu. Dan kita juga harus bisa memaksimalkan penggunaan akal potensi yang telah Allah berikan kepada kita dengan
sebaik-baiknya. Jadi memang orang yang menuntut ilmu itu sangat dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Dan kalimat jalan untuk menuntut ilmu mengandung dua nama gitu ya, makna lebih tepatnya. Jadi pertama itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu yang seperti berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu, yang mana setiap langkah kita akan dihitung pahalanya gitu ya, kalau diniatkan untuk niat menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu tuh bisa dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh ilmu syar'i seperti misalnya membaca, menghafal, menelaah dan sebagainya. Dan sedangkan kalimat Allah memudahkan baginya jalan menuju surga itu juga punya dua makna. Yang pertama, Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu semata-mata karena mencari keridhaan Allah, mengambil manfaat serta mengamalkan untuk memasuki surganya Allah. Kedua, Allah akan memudahkan baginya menuju surga gitu. Ya tadi dengan adanya ilmu yang kita punya gitu ya, potensi akal yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya, yang mana memang itu bisa diperuntukkan bagi para penuntut ilmu dan mendapatkan ganjarannya gitu, karena itulah usaha seseorang gitu ya yang sudah ditempuhnya selama hidup di dunia untuk mencari ilmu dan akan mengantarkannya kepada ridho Rabbnya, yaitu kepada surganya Allah. Dan urgensi niat dalam proses pendidikan, jadi niat atau al-qasdu gitu, niyah itu memiliki makna gitu ya, yang mana mengharuskan seseorang itu memiliki niat gitu ya, tujuan gitu yang akan dicapainya. Niatnya ya lillahi ta'ala gitu, jangan sampai melenceng misalnya mau pamer ya jangan gitu. Karena Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang dapat membantu dan mempermudahnya untuk mewujudkan segala keinginan dan menghindarkannya dari segala yang berbahaya baginya gitu. Ya, itu. Dan contohnya, ketika seseorang atau pengajar ya dalam melaksanakan pembelajaran itu diniati karena tujuan sertifikasi saja gitu ya, bukan lillahi ta'ala, maka dia hanya mendapatkan hanya faidah duniawinya aja gitu ya. Tapi kalau misalnya diniati dengan hati ikhlas gitu ya, maka insya Allah proses pembelajarannya, proses pendidikannya itu pun akan dimudahkan gitu ya, akan mendapatkan kemudahan di dunia wal akhirah. Nah, tapi ada juga gitu ya, ada sebagian ulama berpendapat membolehkan niat untuk duniawi dalam konteks, harus diperhatikan ya, ilmu umum keduniaan. Misalnya dalam konteks ilmu agama ukhrawi boleh, tapi ya kalau untuk niat ya tetap niatnya lillahi ta'ala, tapi kalau mungkin tujuannya gitu ya boleh dalam konteks ilmu untuk keduniawian gitu. Jadi gini, konteks ilmu agamanya ukhrawi tapi diniati dengan ikhlasnya lillahi ta'ala gitu ya. Contohnya kayak orang yang menuntut ilmu kedokteran pasti punya miliki tujuan profesionalitas dalam profesinya sebagai dokter gitu, tapi untuk tujuannya ya tetap gitu ya diniatkannya ikhlas lillahi ta'ala, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir kesimpulan, jadi dari uraian di atas gitu yang mana sudah mendiskusikan atau berbicara tentang urgensi niat dalam proses pendidikan gitu, menurut hadis dan implikasinya terhadap proses pendidikan dapat ditarik kesimpulan. Pertama, hadis tersebut memiliki kualitas sahih baik dari segi sanad maupun matan, karena memang semua kriteria sahihnya itu bersambung, sanad, perawinya adil dan mudhabit dan terpenuhi. Dan apabila semua riwayat terkait semakna dengan hadis di atas dikaitkan, maka kualitasnya akan semakin kuat karena hadisnya memang saling keterkaitan gitu ya, mendukung satu sama lain. Dan hadis ini dikaji dalam konteks menunjukkan pentingnya niat dalam segala amal yang dilakukan agar bernilai pahala. Dan apapun yang kita kerjakan itu semuanya kembali kepada niat gitu ya. Dan semuanya itu ada konsekuensinya gitu ya. Kalau kita niatnya sudah baik dari awal, insya Allah akan berhasil baik. Ya, akan membuahkan hasil yang baik. Tapi kalau sudah buruk, tapi
niatnya pun buruk, walaupun perbuatannya itu menjolok ke baik gitu ya, tapi niatnya udah buruk gitu, tapi ya itu akan sama aja gitu ya, akan menghasilkan sesuatu atau membuahkan hasil yang tidak baik juga gitu. Jadi innal a'malu binniyat, semuanya kembalikan kepada niat. Jadi sebagai manusia kita pun harus paham betul gitu apa sih niat itu gitu, dan pentingnya niat dalam proses pembelajaran gitu, dalam menuntut ilmu tuh memang sangatlah penting gitu. Mungkin seperti itu ya untuk pembahasan presentasi hari ini, kita cukupkan. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa husni istima'atikum. Terima kasih atas segala segalanya ya, yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan, kemudian memperhatikan dan menelaah juga gitu dari apa yang tadi sudah saya paparkan gitu ya. Dan mohon maaf jika memang ada kesalahan baik lisan maupun tindakan gitu, karena sesungguhnya al-insanu makhluk khata'an gitu ya, karena memang manusia itu tempatnya salah gitu ya. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.